Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 20030502083 dari kelas 252 C BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, di sini saya akan membacakan materi mata kuliah pengantar psikoterapi. Oke, yang pertama mengenai histori psikoterapi. Psikologi berasal dari upaya menyembuhkan posisi yang menderita penyakit jiwa berabad-abad yang lalu. Lalu, orientasi mistik, upaya mengusir roh jahat dengan cara tidak manusiawi, mengisolasi, mengikat, memasung, atau melucuti. Philippe Pinel melakukan pendekatan bersifat manusiawi yang berorientasi pada kasih sayang, love-oriented approach. Mendirikan Asium, Anton Mesmer mempergunakan teknik hipnosis dan sugesti. Teknik hipnosis kemudian digunakan oleh Jean-Martin Charcot dengan Paul Dubois, merumuskan dan menekankan peranan penting teknik berbicara atau speech technique dan talking cure yang digunakan kepada pasien. Paul Dubois tercatat sebagai the first psychotherapist. Joseph Beuys, senior dari Sigmund Freud menggunakan teknik hipnosis dan teknik berbicara dalam upaya menyembuhkan pasien histeria. Pada Brewer, talking cure dilakukan terhadap pasien dalam keadaan hipnosis. Pada Sigmund Freud, talking cure dilakukan terhadap pasien dalam keadaan sadar. Cikal bakal lahirnya psikoanalisis. Materi kedua, pengertian psikoterapi. Psikoterapi mempunyai pengertian yang cukup banyak dan kabur, terutama karena istilah tersebut digunakan dalam berbagai bidang operasional ilmu. Empiris seperti psikiatri, psikologi, bimbingan dan penyuluhan, guidance and counseling, kerja sosial, casework, pendidikan dan ilmu agama. Dalam buku konseling dan psikoterapi, Islam mendefinisikan psiko sebagai berikut. 1. Jiwa dan hati. 2. Dalam mitologi Yunani, Psyche adalah seorang gadis cantik yang bersayap seperti sayap kupu-kupu. Jiwa digambarkan berupa gadis dan kupu-kupu simbol keabadian. 3. Ruh, akal dan diri. 4. Menurut Freud, merupakan pelaksanaan kegiatan psikologis terdiri dari bagian sadar dan bagian tidak sadar. 5. Dalam bahasa Arab, dan dipadankan dengan nafs dengan bentuk jamak anfus atau nufus. Nafs memiliki berarti diantaranya jiwa, ruh, darah, jasad, orang, diri, dan sendiri. Psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan penyesuaian diri setiap hari atau penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru atau teman. C. Tujuan psikoterapi. Psikoterapi didasarkan pada fakta bahwa aspek-aspek mental manusia seperti cara berpikir, proses emosi, persepsi, belief system, dan kebiasaan dan pola perilaku bisa diubah dengan pendekatan psikologis. Tujuan psikoterapi antara lain menghapus, mengubah, dan mengurangi gejala gangguan psikologis, mengatasi pola perilaku yang terganggu, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal-hal yang benar, menghilangkan atau mengurangi tekanan emosional, mengubah kebiasaan menjadi lebih baik, memodifikasi struktur kognisi, pola pikiran, memperoleh pengetahuan tentang diri, pemahaman diri, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, membantu penyembuhan penyakit fisik, meningkatkan kesadaran diri, membangun kemandirian dan ketegaran untuk menghadapi masalah, penyesuaian lingkungan sosial demi tercapai perubahan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, D. Unsur-unsur psikoterapi. Ada 8 parameter pengaruh dasar yang mencakup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi. A. Peran sosial. B. Hubungan persekutuan terapeutik. C. Hak. D. Retrospeksi. E. Reduksi. F. Rehabilitasi, memperbaiki gangguan perilaku berat. G. Resosialisasi. H. Rekapitulasi. Unsur-unsur psikoterapi dapat dipilih untuk masing-masing pasien dan dimodifikasi dengan berlanjutnya terapi. Ciri-ciri ini dapat diubah dengan berubah tujuan terapeutik, keadaan mental, dan kebutuhan pasien. Oke, sekian itulah materi yang dapat saya sampaikan melalui PPT ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.